Selanjutnya untuk sistem distribusi AC ini ada dua macam, pada umumnya ada AC unit atau split dan AC sentral. Dimana untuk AC unit atau split ini jarak inlet, evaporator, dan outlet dan kondensornya ini cukup dekat dan terdapat dalam satu wadah kontainer. Biasanya misalnya dipasang di dalam rumah, nah ini hanya dibatasi oleh satu tembok saja. Misalnya AC window dan AC split. Pada sistem AC ini dikenal bagian AC tempatkan dalam ruangan, ini indoor unitnya, dan ini untuk outdoor unitnya, dan biasanya dikontrol dengan menggunakan remote control. Nah ini paling cocok digunakan di rumah-rumah tinggal atau apartemen, karena peletakan unitnya ini menempel di dinding. Selanjutnya ada sistem AC sentral, di mana AC sentral ini yaitu satu sistem AC digunakan untuk seluruh bangunan. Jadi semua bangunan menggunakan satu sistem AC ini. Jadi biasanya untuk gedung bertingkat, nah ini dilengkapi dengan air handling unit di tiap lantainya untuk mengatur suhunya. Fungsi air handling unit itu untuk mengatur distribusi udara yang dikondisikan pada setiap lantai. Evaporator terdapat pada setiap air handling unit pada tiap ruangan. Bila dikehendaki untuk diatur suhunya, sistem ini memerlukan menara pendingin atau cooling tower dan chiller yang ditempatkan di luar bangunan. Pada apartemen, AC sentral ini diletakkan di ruang-ruang publik seperti koridor, hall, dan lobi, serta pada kantor pengelolanya. Di setiap lantai yang menggunakan penghawaan AC sentral membutuhkan sebuah ruang untuk air handling unit atau AHU ini. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk sistem AC sentral ini, untuk alat kondensornya ini berada di luar ruangan dan berada cukup jauh dari evaporatornya ini, tidak seperti AC split yang evaporator dan kondensornya ini berdekatan. Jadi untuk AC sentral ini terdiri dari beberapa bagian. Nah ini untuk unit luarnya ini ada coil kondensor, ini ada kompresornya juga. Kemudian ada komponen listrik dan kipasnya untuk menarik udaranya. Selanjutnya ada kumparan evaporator. Ini kumparan evaporatornya, ada juga serangkaian pipa atau saluran pendingin yang menghubungkan peralatan dalam dan luar. Kemudian ada refrigeran. Nah, refrigeran ini yaitu dalam saluran pendingin yang bersirkulasi melalui unit indoor dan outdoor. Dan ini ada saluran berfungsi sebagai saluran udara ke berbagai ruang di dalam bangunan. Nah, biasanya saluran udaranya ini berada di plafon, dan juga termostat atau pengatur suhunya. Jadi sehingga untuk suhu-suhu tiap lantai, nah biasanya untuk AC sentral ini suhunya diatur tiap lantai. Jadi sehingga dengan termostat ini suhunya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk AC sentral itu sendiri, itu biasanya digunakan di gedung kantor, kemudian rumah sakit. Nah jadi untuk kantor ini tergantung dari jumlah orangnya atau jenis kantornya. Misalnya untuk jenis kantornya itu berada di gedung bertingkat, maka membutuhkan AC sentral. Namun jika kantornya itu tidak pada gedung bertingkat atau hanya pada ruko, nah maka bisa digunakan AC split wall saja. Namun di rumah sakit ini untuk AC sentralnya dibutuhkan filter khusus karena agar penyebaran penyakitnya terkendali dan tidak tersebar luas. Selanjutnya secara umum dapat juga dilihat di muat pertokoan, di mana muat pertokoan ini digunakan AC sentral yang cukup banyak karena tidak untuk muat pertokoan ini tidak mungkin menggunakan AC split. Sehingga untuk AC sentral ini tersebar di seluruh bangunan yang ada di muat pertokoan. Kemudian hotel, nah untuk hotel yang menggunakan AC sentral ini tidak semua hotel juga. Misalnya untuk hotel-hotel sederhana itu biasanya masih menggunakan AC split. Namun untuk hotel-hotel yang berada di gedung bertingkat atau biasanya hotel berbintang dan memiliki banyak kamar itu sudah menggunakan AC sentral. Dan tiap-tiap ruangan ini memiliki pengatur suhunya masing-masing. Dan juga di industri ini tidak terlepas untuk AC sentralnya, karena wilayah industri ini sangat besar dan sangat luas, misalnya dalam satu gudang, nah itu tidak mungkin menggunakan AC split. Jadi pasti menggunakan AC sentral, sehingga untuk penyejuk ruangannya ini dapat tersebar merata di seluruh bangunan. Sekian untuk mata kuliah utilitas bangunan 2 pertemuan 9 kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.